pada hewan, gitu ya. Nah, yang pertama adalah organum visus, penglihatan, vestibulocochlear itu keseimbangan dan pendengaran, organum olfactus itu penciuman, organum gustus itu eh, ya Allah, kalau pengecap ya, mengecap gitu ya, rasa, sedangkan organum taktil itu perabaan di kulit gitu ya. Nah, hari ini insya Allah kita akan berbicara masalah organum visum atau organ penglihatan. Ada beberapa hal yang patut diperhatikan di sini, itu diantaranya adalah kita harus tahu apa itu bola mata, kemudian saraf yang masuk ke dalam bola mata itu adalah nervus opticus, ya. Sedangkan bola matanya itu sendiri nanti kalian akan tahu disupport atau disarafi oleh beberapa saraf-saraf kranial yang lain gitu ya. Kemudian ada palpebrae, kemudian ada kelenjar, ya kelenjar terutama kelenjar lakrimal itu yang pertama ya. Kemudian ada jaringan pengisi orbita dan tulang pembentuk orbita. Nah ini kalau pada bangsa anjing dia istimewa karena tulang pembentuk orbitanya itu tidak utuh bulat begitu ya, tapi ada bagian yang tidak ada tonjolannya ya. Nah ini kalau kita perhatikan di sini ada istilah optik asis, nah ya. Optik asis itu pada dasarnya adalah garis imajiner yang tegak lurus menembus eh, kornea, pusat dari kornea hingga ke ujung pangkal dari retina, ya ujung pangkal dari retina. Nah itu kalau diperhatikan pada beberapa hewan itu beragam, gitu ya, ada beragam sudutnya itu beragam. Sehingga kalau kita perhatikan pada dasarnya ya ini memang tidak terlalu berhubungan dengan nanti habis ini ada visual axis gitu ya. Kenapa? Karena titik posterior ini, kutub posterior ini belum tentu adalah fovea atau bintik kuning dari si siapa? Si retina gitu ya. Kuning dari si retina. Jadi dia belum tentu itu gitu. Nah, kalau nanti setelah ini kalian akan tahu ada visual axis itu berarti dari pusat ini ke fovea. Nah, ini jelas di situ banyak sekali reseptor-reseptor untuk menangkap gelombang cahaya ya, ditangkap di situ dan kemudian akan dibawa ke otak kemudian diolah di otak ya. Nah, ini adalah apa namanya gambar yang bisa diciptakan tuh ya. Ada yang bersifat binocular vision, jadi kedua mata ini dia bisa spray gitu ya, berpancar gitu. Jika boleh dikatakan seluruh area ini nampak begitu. Tapi ada yang mononuklear, jadi dia terpusat demikian. Ya. Sehingga ada juga area buta. Jadi kalau yang putih ini area buta. Ya. Kalau kelinci boleh dibilang tidak ada area buta. Ya. Nah, kemudian, nah ini yang saya sebut tadi ada akses visual, gitu ya. Jadi kalau akses visual itu jatuhnya dari pusat kornea itu adalah ke foveanya, gitu ya.
Nah, kemudian kita perhatikan di sini organ visum sendiri itu pada dasarnya terdiri dari tulang penyusun orbitanya gitu ya. Kemudian otot-otot yang ada di sekitaran dari bola mata. Kemudian ada jaringan ikat, kemudian ada saraf, ada pembuluh darah, lemak, dan kelenjar yang berfungsi dalam kegiatan visualisasi. Ya, jadi eh, ada beberapa yang patut kalian ketahui. Sedangkan kalau kita perhatikan ya, bisa di breakdown lagi menjadi orbita, periorbita, ya. Orbita itu bola matanya, termasuk apa yang ada, apa yang melekat pada bola mata itu, ya. Sementara periorbita itu adalah selaput pembungkusnya dari bola mata, ya. Pada umumnya bersifat jaringan ikat fibroelastis, gitu ya. Dan bentukannya seperti kerucut. Pada bagian apexnya itu ada di bagian ventral dari cavum orbita, dan basisnya itu ada di sekeliling dari tepian bulbus oculi, bola mata. Dan tidak semua bagian dari bola mata itu akan terbungkus oleh periorbitana. Ya, bagian depannya atau bagian korneanya itu tidak dibungkus oleh periorbita. Tadi sudah saya sampaikan ya, ada daerah ventral dan dia akan bertaut pada crista pericoideus ospinoidale. Sedangkan basisnya itu di tepi dari orbita dan bagian anteriornya itu ya, dia tidak dibungkus oleh bulbus oculi. Nah ini ya, jadi ini periorbitanya ya, ini basisnya, ini adalah apexnya. Ini salah satu saraf ya, zygomatikus yang masuk ke periorbita, bukan masuk ke bola mata gitu ya, bulbus oculi. Nah ini ya, jadi Anda bisa ngebedain. Ini ada fovea, ya, ada fovea atau bintik kuning. Ya, inilah yang disebut dengan aksis visual. Jadi kalau cahaya itu difokuskan ke bintik kuning ini, maka yang bersangkutan bisa melihat. Tapi kalau optik aksis, dia tidak jatuh di bintik kuning, jadi eh, dia akan eh, tidak akan divisualisasikan, gitu ya. Dan kalian patut tahu bahwa di fovea inilah ujung-ujung saraf optikus itu banyak dijumpai. Ya. Kemudian kalau kita perhatikan, ya, bulbus oculi itu ada bagian yang disebut dengan tunica fibrosa. Jadi dia memang komponen utamanya adalah jaringan ikat fibrosa. Kemudian ada tunica vasculosa, ya. Tunica vasculosa ini dari katanya vasa ya, pembuluh darah. Berarti di sini banyak sekali jaringan-jaringan pembuluh darah di situ. Ya, anyaman-anyaman pembuluh darah banyak di situ. Jadi ada bagian yang utama itu adalah lapisan koroid, gitu ya. Begitu kebanyakan iya, koroid, ya. Kemudian juga ada corpus ciliare dan iris. Koroid itu ada di tengah-tengah, nak, di antara sklera. Sklera itu jaringan ikat yang belakang, bagian belakang, yang tidak ditembus oleh cahaya. Dan dia termasuk tebal, keras, gitu ya. Serta retina, retina itu kaya akan eh, ujung-ujung saraf sensorik, gitu ya. Kemudian ada tunica nervosa. Nah, disinilah tempat masuknya nervus opticus. Tapi patut kalian ketahui, yang menjadi saraf
sensoriknya itu adalah ujung-ujung dari nervus opticus. Jadi nervus opticusnya boleh dibayangin dia dalam bentuk badan begitu ya, kemudian dia anggap aja dia lengan kita, kemudian itu adalah jari-jari kita. Nah, pada saat dia masuk, berarti kan cahaya itu akan jatuh ke tangan kita gitu ya. Jadi inilah yang membuat dia dikatakan sebagai bintik buta, tidak akan merespon cahaya. Kemudian di situ juga ada suatu struktur yang disebut dengan vitrus ya, yang berisi dengan atau vitrus humor ya. Vitrus humor yang berisi dengan cairan kental berbentuk jelly yang peranannya adalah untuk mengurangi mencegah terjadinya kolaps. Karena ini kan bola ya, bola mata. Sementara posisinya ada di bagian posterior. Nah, yang di bagian anteriornya itu ada aqueous humor, cairan yang peranannya adalah untuk eh, meneruskan sinar, ya, pancaran dari sinar. Oke. Kemudian ada lensa, ya, di balik dari kornea. Kemudian ada nervus opticus, ada kelopak, ya, kelopak mata superior dan inferior, ya. Dan di bagian dalam, terutama di bagian yang inferior, itu kita temukan konjungtiva. Konjungtiva itu peranannya untuk diagnosa klinis itu punya peranannya. Jadi kalau normal warnanya adalah pinky, tapi kalau misalkan warnanya kok jadi kekuningan ya, nah berarti diagnosa awalnya ada kelainan dari fungsi hati atau kelainan dari metabolisme lemak gitu ya. Atau mungkin kok warnanya pil ya, pucat ya. Berarti ada infeksi secara umum gitu. Nah, itu bisa kita lihat dari konjungtiva kita. Palpebrae tertii atau ketiga atau membrana nictitans ya. Ini sangat sempurna pada ayam. Bahkan kalau tidur dia akan melebar ya menutupi bola mata. Kemudian ada glandula lacrimalis ya. Diingat bahwa posisi dari glandula lacrimalis itu bukan di medial, nak kan kita selalu kalau nangis kan berarti kita ada ingus, kemudian air mata meleleh dari sudut mata yang sebelah dalam gitu ya. Ternyata bukan demikian. Glandula lacrimatis justru ada di sudut sebelah luar ya, atau posisinya dikatakan pada dorsolateral ya. Kemudian ada muaranya yang disebut dengan saccus lacrimalis ya. Tutup mata kalau musculus rectus berarti dia lurus. Ada yang bagian dorsal, ada yang bagian ventral, ada yang bagian lateral, dan ada yang bagian medial. Kemudian musculus obliquus, ada yang dorsalis, ada yang ventralis, serta musculus retractor oculi. Jadi retractor oculi itu yang mengelilingi dari bola mata, gitu ya. Saraf mata selain nervus opticus, ada zygomatikus, ada lacrimalis, ada oculomotorius, trochlearis, abducens. Ya, yang kebanyakan kalau nervus lacrimalis itu mensarafi kelenjar lacrimalis, gitu ya. Zygomatikus, oculomotorius, trochlearis, dan abducens. Ini nanti yang akan mensarafi otot-otot yang ada di bola mata. Kemudian pembuluh darah arterianya itu ada arteri ophthalmica externa, malaris, centralis retina, ciliaris, dan ramus-ramus muscularis. Nah, ini kalau kita perhatikan ya, ini levator palpebral superior, jadi yang mengangkat ke atas gitu ya, mengangkat palpebral ke atas. Kemudian ini
obliquus dorsalis, ini obliquus ventralis gitu ya. Nanti coba kita lihat yang lebih jelas. Nah, ini yang lebih jelas. Ini rectusnya ya. Ini rectusnya. Ini adalah nervus opticus dan ini adalah musculus retractor bulbi atau musculus retractor oculi ya. Nah, ini kalau kita perhatikan ya, ini tulang adalah korneanya, ini periorbitalnya nih ya, periorbitalnya. Nah, ini yang musculus obliquus oculi yang ventralis ya. Musculus obliquus bulbi ventralis, bulbus oculi kan sama saja ya. Kemudian ini kalian lihat ini adalah rectus yang lateralis, ini rectus yang ventralis gitu ya. Jadi ini, nah kita lihat di sini ada sarafnya ya. Kita lihat ini adalah yang nervus supraorbitalis ya. Kemudian yang ini adalah nervus lacrimalis, ini menuju ke glandula lacrimal, ini adalah glandula labial ya, glandula lacrimal. Kemudian ini adalah nervus zygomaticus ya, ini zygomaticus ini. Kemudian ini adalah nervus oculomotorius ya. Kita lihat ini adalah arteri ophthalmika eksternal dan seterusnya ya. Ini yang ada di lab gitu ya. Tapi ini bukan di lab kita ini. Ini kalau kita lihat ini adalah musculus rectus ini ya. Ini glandula lacrimalisnya. Ini rectus lateralis. Ini yang musculus obliquus ventralis ya. Oke, ini nervus zygomaticusnya ini. Oke. Nah, ini pembuluh darah ya. Ada arteri ophthalmika eksternal ya. Kemudian ada arteri ophthalmika internal yang masuk kemari ya. Kalian bisa melihat inilah arteri lacrimalis ini ya, menuju ke glandula lacrimalis ya. Jadi ini kalian lihat ini rectus dorsalis, ini rectus ventralisnya, ini obliquus ventralis, di sini ada obliquus dorsalis ya. Kemudian ini mengelilingi, ini adalah retraktor bulbi. Ini sama ya, cuma potongannya, posisi dari potongannya yang agak berbeda. Ini juga sama untuk memperlihatkan posisi dari musculus obliquus bulbi dorsalis ya. Ini menunjukkan adanya glandula lacrimalis. Ini ada arteri meningia, ini ke meninges, meningen ya. Ini yang utama, ini ophthalmika eksternal ya, yang utama. Kemudian ini dicabangkan oleh arteri maksilaris ya. Ini abdusen, ini optikus nih yang masuk ke sana ya, ini infratroclearis. Sama. Nah, ini adalah model pergerakan dari mata gitu ya. Jadi semua bagian dari mata itu sangat dipengaruhi oleh kemampuan otot-otot yang ada di bola mata itu untuk mempertahankan dirinya. Ya, jadi ini ada musculus rectus dorsalis, ini mempertahankan supaya dia itu tetap dalam posisi seperti ini, atau kalau misalkan dia berkontraksi bisa aja bola mata kita ke arah atas dan seterusnya ya. Palpebra atau kelopak mata itu peranan yang utama adalah memproteksi mata, kemudian dia pelumas ya, kornea dan konjungtiva. Jadi kalau kita jangan sampai kita nggak kedip gitu ya. Kalau kita tidak berkedip itu kornea kita akan kering dan ini sangat
mempengaruhi kemampuan kita untuk melihat, gitu ya. Kemudian ada otot musculus orbicularis oculi yang disebut juga dengan istilah ligamentum palpebrae, gitu ya. Fungsinya adalah untuk membuat kelopak mata itu tidak melingkar, ya. Yang berperan untuk membuka kelopak mata adalah levator palpebrae superior, sementara yang mengembalikan ke posisi awal adalah musculus malaris. Konjungtiva, ya, bagian dalam dari palpebrae, gitu ya, yang berwarna kemerahan, ya, pinky, ya. Ini ada beberapa apa namanya, anatomisnya, gitu ya. Nah, itu adalah ligamentum palpebrae medialis yang di bagian medial. Kemudian itu adalah, kalau kalian perhatikan, ya, ini ligamentum palpebrae lateralis. Nah, ini malarisnya, nak. Ini orbicalis oculi yang membuat bola mata itu tidak bulat utuh, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ada glandula tarsal, ya. Kemudian ada rima palpebrarum, ya. Rima itu sobekan, gitu ya. Commissura atau canthus itu di bagian ujung-ujungnya. Ada medial, ada lateral. Kemudian ada konjungtiva, kita sudah bicarakan. Ada silia, bulu mata, ya. Kita tahu bulu mata apa? Di kelopak mata kita kan ada bulu mata, ya, nak, ya. Kemudian ada limbus, tapi antara sklera dengan kornea, ya. Kornis, dan ada kelopak ketiga atau membrana nictitans. Nah, ini ya, kalau kita perhatikan ini, ya, ini membrana nictitans. Oke, nah ini ya, di glandula lacrimal di dorsolateral. Kemudian ada, nah ini masuk ke ductus nasolacrimalis, ya. Glandula ini glandula palpebrae tertii atau glandula membrana nictitans, gitu ya. Ini adalah membrana nictitans, ya. Posisi dia ada pada sudut medial mata, nak, ya. Dan ini sangat eh, berkembang dengan baik pada ayam, gitu ya. Yang jelas bahwa membrana nictitan itu sebenarnya adalah tulang rawan elastik, ya, atau tulang rawan hialin. Ini berbeda dari jaringan penyusunnya aja, jaringan ikat penyusunnya aja, gitu ya. Sehingga dikatakan bahwa dia itu mempunyai bentuk T-shape. Jadi dia berbentuk seperti huruf T, begitu, ya. Yang mana dia akan terbungkus oleh lipatan dari konjungtiva itu sendiri. Nah, itu ya, mereka mempunyai glandula pada permukaan subclavius atau propundalnya. Itu tadi, ya, glandula membrana nictitans, ya, dan dia menghasilkan cairan yang bersifat serum-mukoid yang banyak mengandung jaringan lemak. Pada babi itu ada glandula Harder, ya. Sedangkan bangsa burung, glandula ini, membrana nictitans, ya, itu sangat sempurna, ya, karena dia akan melindungi bola mata, terutama pada saat terbang, ya. Tapi kalau pada mamalia itu hanya pada kucing, ya, yang kita lihat ada membrana nictitans. Jadi ini sudah tahu kita, ya, dia fungsinya adalah melindungi mata. Tadi juga saya sudah sampaikan kepada kalian. Tapi kalau yang status kesehatan hewan ini terutama pada konjungtiva secara umum, ya, konjungtiva secara umum. Nah, ini kalian lihat pada ayam, ya, dia akan menutupi bola mata. Makanya kalau kalian nanti emas, gitu ya, pasti kalau ada vaksinasi ND itu akan dilakukan pada malam hari, nah, tidak pada siang hari, terutama pada
Kalau pada broiler layer sih kan mereka di kandang ya. Tapi kalau pada ayam kampung, nggak mungkin kalian melakukan pada siang hari. Kenapa? Karena ayam itu mempunyai sudut pandang yang cukup luas, gitu ya. Jadi walau kita ada di belakangnya, dia tahu, dia bisa 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 lihat, gitu ya. Nah, ini adalah glandula lacrimalis, nak, ya. Ini dengan sulcus-sulcusnya ini, kemudian dia mengumpul pada lacrimal lake, ya. Nah, ini ada punctum lacrimal superior dan punctum lacrimal inferior yang merupakan pintu masuk ya menuju naso lacrimalis ya. Jadi pada dasarnya kelenjar air mata ini terbagi menjadi vas sekresi dan duktusnya ya. Vas sekresi itu ya glandulanya itu, kelenjarnya itu. Sedangkan duktus ya itu terdiri dari lacrimal lake, lacrimal canaliculi, saccus, ya juga ductus nasolacrimalis. Pada dasarnya bentuknya itu pipih gitu ya. Ya nggak pipih-pipih banget. Berwarna merah muda dan dia berlobi-lobi gitu ya. Kemudian ada yang menuju ke konjungtiva ya. Dan ujung awalnya itu disebut dengan fornix ya. Ya fornix superior, dari bagian atas. Tadi sudah saya sampaikan sekresinya mengandung lemak gitu ya. Nah, ini ya pada os kanalis lacrimalis os nasal ya, ductus lacrimalis ini. Nah, kalau kita perhatikan bola matanya sendiri ya, sklera dan kornea itu posisinya ada di bagian posterior, nah. Ya. Kalau skleranya di bagian posterior, korneanya di bagian anterior. Skleranya tadi yang tebal tidak tembus cahaya, sementara yang korneanya bisa ditembus cahaya. Kemudian vaskulosa terdiri dari koroid, corpus ciliaris, dan iris. Ya. Tunika nervosanya adalah retina. Jadi sekali lagi uh, ujung pangkal dari nervus opticus itu ada pada retina. Nah ini ya, tadi sudah kita pahami, sklera itu adalah 4/5 bagian dari tunika fibrosa yang posisinya ada di bagian belakang. Sementara sisanya yang 1/5 bagian itu adalah kornea, transparan, bening, dan dia itu akan dilalui, ditembus oleh sinar, ya. Dan yang paling penting di situ tidak ada pembuluh darah, ya. Nah ini adalah posterior chamber, ya. Ini posterior chamber yang salah ini. Ini posterior chamber. Itu adalah skleranya, nak. Koroidnya yang tengah dan yang paling dalam itu adalah retinanya, ya. Nah, itu adalah glandula tarsal pada palpebrae. Ya, selain membrana nititan, glandula membrana nititan juga ada glandula tarsal. Itu adalah iris, kornea, corpus ciliaris ya. Di antara iris bagian dorsal dan bagian ventral itu berlubang, itulah yang kita sebut dengan pupil ya, nak ya. Ini anterior chamber ya yang berisi aqueous humor, sementara yang posterior chamber itu berisi vitreous humor ya yang jelly tadi ya. Tunika vaskular itu kaya akan pembuluh darah. Ya, tadi sini sudah saya sampaikan ya, pupil ya. Jadi koroid, corpus ciliaris, dan iris itu adalah bagian yang termasuk situ banyak pembuluh darah. Ya, pembuluh darah. Tunika nervus itu retina ya. Dalam perhatikan ini adalah pembuluh saraf ya. Saraf yang ketiga oculomotorius itu untuk musculi rectus
Ini kalau kalian perhatikan ini yang nggak ada kan lateral ya. Rectus dorsal, medial, ventral. Lateralnya nggak ada. Lateralnya adalah abdusen. Kemudian oblikusnya, dorsalnya nggak ada. Ya. Ya, jadi kalau ngapalin, jangan yang oculomotorius, sulit. Ya. Caranya mengingat ya mulai dari trochlearis, itu oblikus dorsal. Kemudian abducens itu retractor bulbi dan rectus lateralis. Ya. Sisanya ada pada oculomotorius. Nah ini ya, mungkin menurut saya sebagai ini yang kalian ikrok ya nak ya. Ini yang kalian ikrok. Supaya nanti kalau misalkan keluar, kalian sudah bisa menjawab dengan baik bagian-bagian dari mata. Ya, sama. Ya, ini juga sama ya. Nah, ini memperlihatkan koroidnya kaya akan pembuluh darah. Ya. Kemudian ini fovea, bintik kuning. Di sini yang ujung akhiran dari si nervus opticus. Sementara ini tempat masuknya eh, apa namanya nervus opticus itu adalah titik utah. Titik utah. Ya. Nah, ini ya yang saya sebut tadi, ini adalah eh, aksis visual. Jadi dia jatuhnya ke fovea. Berarti dia bisa masuk. Sementara kalau dia jatuh di sini, ini adalah eh, as aksis optikus, ya aksis optikus, itu dia jatuhnya ke bintik utang. Dan dengan adanya chiasma optikus, maka apa yang kita lihat dari mata kiri itu akan diolah di mata kanan. Demikian pula sebaliknya, ya. Jadi berlawanan. Nah, ini jalannya, ya perjalanan dari eh, cahaya tadi, bagaimana tak meresponnya, ya. Pada dasarnya yang kita lihat itu sebenarnya terbalik, ya di retina kita sebenarnya dia terbalik. Ini sama, ya. Ini juga sama, ya. Ini yang menunjukkan ini dibagi dua di tengah-tengah ini adalah pupilnya, ya. Di sini adalah pupilnya, ya. Nah, pada saat lensa relaksasi, maka yang berperan di sini adalah musculus ciliaris, nah, ya. Jadi pada dasarnya musculus ciliaris itu ada yang di tengah memutar gitu ya, dan ada yang menyudut gitu ya. Tapetum. Tapetum itu sebenarnya dia ada pada koroid yang menciptakan warna sebenarnya. Ya. Nah, di situ nanti akan terbagi menjadi vessel layer, ya, lapisan yang banyak pembuluh darah utamanya, dan capillary layer, lapisan yang kaya akan pembuluh-pembuluh kapiler. Ya. Dan dia karena dia ada pigmennya, maka tentunya dia akan berpendar. Ya. Tapi ini sempurna pada kucing ya. Ya, nah, ini tapetumnya. Kemudian bentuk kranium pada anjing itu istimewa karena bisa dibedakan menjadi moncong panjang, helikosefalik, ya, moncong tidak terlalu panjang ya, tengah-tengah, medium, mesentersefalik dan pesek, brachycephalic. Nah ini ya punya makna sendiri-sendiri ya. Ini nanti akan berhubungan dengan uh, pembentukan dari cavum orbita. Pada dasarnya cavum orbita itu dibentuk oleh os frontal, os malare, os palatina, os sphenoidale, dan os lacrim. Ya, di sini posisi. Nah, ini kalau kalian perhatikan, ini tidak membulat. Ya, prosesus sigmomaticusnya ini nggak ada. Ya. Nah, lalu bagaimana ini kalau kalian perhatikan? Ya. Nah, ini ya. Dia ada ligamentum orbita. Ya, ligamentum
orbital. Nah, yang mana itu ligamentum orbital? Ini ligamentum orbital. Ya. Dan ini menjadi eh, sangat berarti pada hewan-hewan brachicephalic, ya, hidung pesek, di mana keberadaan dari anatomi yang seperti ini itu bukan berarti karena anatomi yang seperti ini dia mudah lepas matanya, bukan. Presbiopi namanya ya, bukan. Tapi kalau terjadi trauma atau apa, dia lebih mudah lepas dibandingkan yang metasefalik ataupun yang broncosefalik. Nah ini ya, nah, ini nggak ada ini. Makanya ini digantikan oleh ligamentum orbital tadi. Nah ini punyanya udah, dia memulat seperti ini. Ya, dia memulat seperti ini. Gangguan penglihatan kalau emetropik ini normal, ya, bukan gangguan. Ada yang disebut miopi, yaitu jatuhnya di depan retina, ya, titik fokusnya. Sedangkan hiperopia jatuhnya di belakang retina. Kemudian ada astigmatisme, itu kerusakan bisa pada korneanya ataupun pada lensanya sehingga jadi sulit untuk fokus, ya, sulit untuk fokus. Oke, adik-adik sampai di sini. Mungkin ada yang ingin didiskusikan. Semuanya sudah ngambil materinya? Sudah? Sudah saya kirim di grup kelas juga. Oke, baik. Saya kira kita cukupkan di sini ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Ya, saya boleh bertanya. Kenapa Yuk, monggo Madina. di PPT tadi di bangsa burung kenapa apa tadi ligamentumnya? Membrana nititans. Membrana nictitans lebih berkembang, Dok. Ya, karena ingat ya, kalau burung terbang itu kan kalau dia tidak ada pelindungnya, dia akan mengalami gesekan, karena ada gesekan dengan udara dan gesekan udara itu cukup tajam. Maka harus dilindungi. Ya, tidak melulu hanya uh, palpebrenya saja. Jadi dia itu bisa dibilang kalau palpebre nutup kan nggak bisa lihat, ya kan? Dia nggak bisa lihat. Sementara kalau membrana nictitans itu kan cenderung tipis sebenarnya, ya, cenderung tipis. Jadi walaupun dia tertutup, dia masih bisa terbang dengan baik tanpa harus pedes karena adanya gesekan dengan ada trauma ya karena gesekan dengan udara. Itu masalahnya, nak. Ya, tanyanya bagus. Ada lagi? Ya, Dok. Yuk, Terima kasih, Madina. Dok. Sami-sami. Baik, kalau tidak ada lagi, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, adik-adik.